Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara Kaisar pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga insya Allah kita semua yang hadir di siang hari ini sebagai pengikutnya yang terus mau meneladani ajaran-ajaran beliau. Untuk Kaisar pada siang hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Samson Rahman LCMA dengan tema Iktikaf bulan Ramadan. Untuk itu, marilah kita sama-sama memulai Kaisar pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Samson Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ikhwan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana Ramadan yang insyaallah diberkahi, kemudian dirahmati dan juga dapat taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-22 dari perjalanan spiritual kita. Perjalanan yang sudah mendekati final ya. Perjalanan final untuk terlihatnya hasil dari pertarungan kita atau latihan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Bapak rahmatullah, ikhwan terhormat, sesungguhnya kalau kita jujur pada diri kita masing-masing, mungkin puasa kita pada kali ini tidak seindah yang kita bayangkan dan tidak seindah yang kita inginkan, atau tidak sesuai target yang diagendakan. Dan kalau kita jujur dan nurani kita semua, mungkin beberapa amaliyah Ramadan yang seharusnya kita laksanakan, mungkin ada yang tidak standar. Amaliyah Ramadan pada saat ini banyak sekali diantaranya ya. Tentu saja puasa itu sendiri. Kemudian sedekah, nasi iftar. Kemudian berdoa sebelum buka, kemudian menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga mulut dan sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang Ramadannya memang ada yang cacat gitu istilahnya. Cacat spiritual. Sehingga kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan kepada kita semua, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Betapa akan banyak, kata Rasulullah SAW, orang yang puasa tapi puasanya ternyata tidak sampai pada substansinya.
tidak sampai pada inti puasa itu, tidak masuk pada substansi puasa itu. Mungkin kita agak lakukan secara jujur penilaian terhadap diri kita masing-masing. Dalam sebulan ini atau hampir sebulan ini, pernahkah kita memenuhi anjuran Rasul, misalnya manfaat terasa iman kana lahu ajruhu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyanqusa min ajri sa'im syai'. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang puasa atau memberi buka orang puasa, satu orang saja, manfaat terasa iman, kana lahu ajruhu mithlu ajri fa'ilihi, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang puasa itu min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh orang itu. Coba kita cek dari 21 hari yang lalu, pernah nggak kita ngundang orang ke rumah untuk mengasih buber ya, buka bersama, atau sama sekali, atau sekedar korma yang kita berikan kepada orang lain, atau sama sekali tidak. Sehingga puasa kita seringkali kita disebut sebagai puasa standar atau puasa generik. Puasa generik itu adalah puasa yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak memerlukan energi besar, energi rohani besar untuk bisa melakukannya. Seorang tidak memerlukan energi rohani yang sangat besar untuk bisa melakukan puasa sebagaimana yang puasa dilakukan anak-anak TK. Anak-anak TK mungkin malah lebih bagus puasanya daripada kita, karena dia tidak pernah ngerasain orang, tidak pernah ghibah, tidak pernah berpikiran buruk pada orang lain. Sementara kita yang puasa, yang dewasa secara biologis tapi tidak dewasa secara spiritual, itu seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mencemari, yang mengotori dan menjadikan puasa kita terpolusi. Sehingga kalau kita bayangkan piramida puasa kita itu menjadi piramida terbawah. Piramida namanya piramida generik, di mana puasa kita sebagaimana disabdakan Nabi itu, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju'u. Banyak orang yang puasa, betapa banyak kata Rasulullah. Kam min sa'imin, orang-orang yang puasa, laisa lahu, tidak ada baginya, illa kecuali al-ju'u, kecuali rasa dahaga dan rasa lapar dan dahaga. Mungkin kita terlanda ini juga tanpa terasa. Kadang kalau omongan kita ceplas-ceplos itu yang tidak dibutuhkan tapi dikeluarkan, sehingga ada kemubadiran verbal. Ya, ada kemubadiran verbal. Sehingga apa? Puasa kita menjadi terhambat pencapaiannya untuk mencapai takwa kepada Allah. Atau mungkin kita pada saat ini puasa kita, kalau Nabi SAW pada bulan Ramadan ini kan ada murajaah, hafalan Rasulullah diulang. Kalau kita mungkin gak ada ngafal, ya kita tilawah saja lah, gak apa-apa. Yang di murajaah gak ada. Jadi puasa pada bulan Ramadan ini mungkin di antara kita belum ada yang belum khatam Quran sama sekali. Padahal Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diberikannya wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang kita memang terlalu sibuk itu untuk mengagendakan agenda besar kita, agenda akhirat kita itu tidak menjadi top agenda.
tidak menjadi agenda utama dalam kehidupan kita. Misalnya beginilah, kalau kita gampangnya, kalau kita baca Quran itu kan sekenanya saja, nggak ada jadwalnya. Kalau sempat baca, kalau enggak ya enggak. Kalau sempat ya apa namanya, dipaksa-paksain, kalau enggak ya enggak usah. Ini yang menjadikan puasa kita itu tidak, bebannya tidak berat gitu di sisi Allah SWT. Beban puasa kita atau timbangan neraca puasa kita itu tidak sebagai tidak bisa atau tidak bisa mengantarkan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang takwa. Tidak sampai pada apa namanya sebutannya, tidak memenuhi syarat untuk menjadikan kita alumni puasa yang orang-orang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak sampai untuk menjadikan kita keluar sebagai la'allakum tattaqun atau orang-orang bertakwa itu ada nilai kurangnya, sehingga kita tidak sampai pada derajat muttaqin. Hati-hati Bapak Rahmatullah Ibu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, raghibam furajulin dakhala Ramadan wa lam yughfarlah. Sungguh celaka seseorang, dia memasuki Ramadan tapi tidak dapat ampun Allah SWT. Padahal target besar Ramadan itu agar dosa-dosa kita diampuni, agar kesalahan kita terhapus, agar jejak-jejak dosa kita tidak lagi ada dalam tulisan-tulisan kejahatan kita selama ini. Man shoma, kata Nabi, man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan sepenuhnya, setulus jiwa dan hatinya, maka sesungguhnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Wa man qama Ramadhana iman wa ihtisaban, dan barang siapa yang qiyamul lail iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa masa lalu. Gairah kita, teman-teman semua, gairah kita untuk melakukan kebaikan itu seringkali terhambat karena ada rintangan dosa kita lakukan. Gairah kita untuk menyingkap kebenaran, untuk membuka tabir-tabir al-haq, itu sering terganggu oleh dosa-dosa kita yang menjadikan, yang mengotori atau menjadikan mengkelabui perjalanan spiritual kita. Seperti sekarang misalnya, kalau awal-awal baca Qurannya rajin banget, tapi sekarang sudah mulai kendor, rohaninya kendor. Gairah yang saya sebut dengan addicted, kecanduan untuk melakukan kebaikan itu harus menjadi trademark kita, branding kita. Ibu-ibu bertekad untuk membuat merek pada dirinya sendiri, merek kebajikan. Kalau ibu ini tidak pernah dia ngerasain orang lain, merek. Kalau ibu ini setia pada suaminya, merek. Kalau bapak ini sholat duhanya nggak pernah lepas, itu namanya brand.
Kalau bapak ini walaupun dia tidak kaya-kaya banget kok sempat-sempatnya dia ngasih infak pada orang brand. Maka setiap kita, kewajiban kita itu memberi merek pada diri kita sendiri. Memerekkan diri. Ya. Kalau bapak ini ke kantornya nggak pernah lambat, walaupun hanya 5 menit nggak pernah. Itu merek. Satu lagi merek. Kalau bapak ini sudah pasti 10 menit berarti terlambat. Merek juga. Brand. Nah, sebagai seorang muslim kalau kita lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu mereknya. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Mereknya apa? Dia muadzin Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menyebut Bilal, pasti bayangan kita adalah seorang muadzin. Kalau disebut Khalid bin Walid, maka muncul dalam benak kita seorang yang memegang pedang dengan gagah berani. Dan kalau kita menyebut Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka yang terbayang pada kita itu adalah seorang yang seadil-adilnya. Kalau kita sebut Fatimah, maka sesosok wanita sederhana yang setia mendampingi suaminya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut kita sendiri, kadang-kadang tanpa merek apa-apa. Atau mungkin malah merek buruk. Nah, pada Ramadan inilah sebenarnya kesempatan kita untuk mengeliminir sifat-sifat buruk itu. Menghapuskan, mendelete sifat-sifat buruk dan merek-merek buruk yang menempel pada kita semua. Sebab Bapak kalau kita sudah diampuni oleh Allah, kalau ibu-ibu sudah diampuni oleh Allah dan tidak ada dosa, itu gampang merapat kepada hak kepada Allah. Itu gampang karena kita tidak banyak beban yang mengganggu perjalanan spiritual. Salah satunya adalah i'tikaf. I'tikaf yang dalam arti sebenarnya i'tikaf itu adalah al-mak atau diam ya di satu tempat. Al-habs wal maks, yakni diam atau menyendiri di sebuah tempat tertentu. Itu i'tikaf secara bahasa. Tetapi secara terminologi, i'tikaf itu bermakna at-tafarrugh lil ibadati wal khalwati billahi lidzalik. Yani at-tafarrugh, konsentrasi atau fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam definisi lain yang disebutkan dalam Majmu'atul Fatawa, disebutkan al-i'tikafu qat'ul alaik an kulli khalaik litisal bi khidmatil khaliq. Memutus seluruh interaksi dengan makhluk-makhluk lil ittisal bi khidmatil khaliq, untuk terkoneksi kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kalau sudah i'tikaf itu Instagram, Facebook, kemudian itu sudah diputus, jangan. Yang masih dalam masjid masih status ya. Saya lagi i'tikaf. Ini kok rada-rada aneh gitu. Saya lagi i'tikaf, lagi baca Quran. Padahal qat'ul khalaik sudah memutus dengan dunia luar sementara, dan itu pun hanya 10 hari. 10 hari kalau siang malam. Kalau malamnya saja, jadi i'tikaf kalong itu ya separuhnya. Atau mungkin ada i'tikaf promo itu namanya. I'tikaf promo itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu namanya i'tikaf promo.
Di mana pada tanggal itu biasanya orang banyak datang ke masjid kan, bondong-bondong. Karena memang mengejar promo, ya harganya murah. Dapatnya juga ya harga promo. Tanggal 27 full. Gak apa-apa, bagus saja ya. Karena disebutkan dalam surat hadis itu, Lailatul Qadar kan perburuannya adalah Lailatul Qadar. Kalau itikaf itu salah satunya. Sebab kalau di rumah biasanya ibadahnya tidak terlalu bagus. Kecuali orang-orang tertentu saja. Dan mengejar Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak mesti di masjid. Bisa saja di rumah. Bisa saja di rumah. Tapi kalau di masjid dapat 2 kali. Dapat iktikafnya, dapat tempat lebih suci, dapat lingkungan yang lebih baik. Jadi kalau ibu-ibu gimana? Saya boleh nggak iktikaf, Ustaz? Boleh. Tapi lebih afdal di rumahnya sebenarnya untuk ummahat. Bahkan para ulama menyatakan kalau ibu-ibu iktikaf itu bisa haram kalau dia ternyata dengan iktikafnya itu menelantarkan suaminya. Suaminya nggak sahur karena suaminya nggak ikut ya. Itunya suami malas itu. Seharusnya suaminya ngantar istrinya, tapi dia malah di rumah. Atau anak-anaknya yang di rumah dia tinggalkan sementara dia iktikaf ke masjid karena berburu Lailatul Qadar, sementara anak-anaknya dia telantarkan di rumah. Hadza haram. Malah seperti ini tidak diperkenankan. Karena iktikaf adalah ibadah fardiyah, sementara mengayomi suami, iktikaf itu sunnah, mengayomi suami dan mendidik anak, memelihara anak itu adalah wajib. Bagaimana kalau diboyong semua? Satu rumah dipindah ke masjid. Kalau ibu-ibu punya anak 5 ke masjid itu bukan iktikaf. Coba deh. Tamasya. Kedua repot ngurusnya. Tambah repot. Maka dianjurkan Rasulullah SAW, kalau kamu mau iktikaf, wahai akhwat, lebih baik di rumahmu. Kalau rumahnya luas, ya, bikin tempat khusus untuk baca Quran, zikir dan semacamnya di rumah. Dan ngurus anak kita lebih gampang. Jadi iktikafnya bisa pula di rumah. Jadi sehingga kemudian suasana rumah kita juga hidup dan kemudian tidak mengganggu anak-anak kita yang mungkin masih balita. Kemudian Bapak, hukumnya sebagaimana diketahui, hukum iktikaf itu adalah sunnah lirrijali wan nisa, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Kapan iktikaf itu bisa dilakukan? Apakah hanya Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan pun sebenarnya boleh kita iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang biasanya dilakukan iktikaf secara massal itu pada saat Ramadan, dan Ramadan pula pada akhir. Karena terinspirasi dan termotivasi oleh sabda Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Intiplah atau burulah atau kejarlah ya Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pula, carilah pada malam-malam ganjil. Filwit. Bahkan itu ditegaskan dalam sebuah hadis pada tanggal 27 Ramadan. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat, biasanya tanggal 27 itu adalah puncak dari perburuan Lailatul Qadar itu.
Di mana-mana, di Ating, di BI, kemudian di El Nosa itu, atau di Sunda Kelapa itu pada tanggal 27 ramai. Pada tanggal 24 sepi atau agak sepi lah, ya, karena tidak ada promosi langit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seseorang yang itikaf itu harus puasa atau tidak? Ya, kalau kita mau itikaf nih, datang ke masjid, apa kita wajib puasa atau tidak? Atau syarat sahnya itikaf itu puasa atau tidak? Nah, ya kalau Ramadan tentu saja puasa. Tapi kalau di luar Ramadan, karena itu masnun, disunahkan di segala waktu, tentu saja kata mereka tidak mesti saat kita berpuasa. Hanya afdaliyah, ya, atau lebih utamanya kalau kita beritikaf dalam keadaan puasa. Kemudian di mana tempat itikaf itu? Itikaf di mana? Di masjid tentunya. Yang jadi khilaf, apakah boleh seseorang itikaf di masjid yang tidak dipakai untuk salat Jumat? Ada masjid tapi tidak dipakai, atau kalau kita nyebut musala. Para ulama mengatakan fi kulli masjidin sawa'un kana fi masjid tuqamu fil jum'ah aw fi masjid la tuqamu bih. Boleh di masjid, baik kata mereka, baik yang di dalamnya didirikan Jumat atau tidak didirikan Jumat. Dalam Majmu'atul Fatawa, walakin al-afdal, tapi yang lebih utama adalah yakunu fi masjidin tuqamu fihi al-jum'ah, dilaksanakan di masjid yang apa? Yang dilaksanakan, yang di dalamnya didirikan Jumatan. Apa saja arkan wa syurutul i'tikaf? Pertama, rukunnya satu saja, yakni luzumul masjid li ta'atillah azza wa jalla ta'abbudan lahu wa taqarruban ilaih wa tafarrugan li ibadat. Yani rukun dari i'tikaf itu adalah luzum, tinggal di dalam masjid, li ta'atillah, dengan tujuan untuk takwa kepada Allah, ta'abbudan lahu, dan kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafarrugan li ibadati, dan konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama i'tikaf itu dilaksanakan? Apakah sehari semalam atau cukup dalam waktu tertentu? Ya, sebelumnya, amma syurutuhu, seseorang yang i'tikaf itu apa saja syaratnya? Sebagaimana pada ibadah yang lain, yakni al-Islam, al-aql, dan al-bulugh atau yang balik. Bagaimana kalau anak-anak boleh enggak i'tikaf? Sah-sah. Kecuali sekarang di BI tidak boleh, di Bank Indonesia tidak boleh i'tikaf anak kecil. Seringkali mengganggu daripada mengkhusyukkan. Ramai, lompat-lompat, nangis, menjerit, ya, dan seterusnya. Sejak tahun sekarang di Bank Indonesia itu tidak dibolehkan ibu-ibu bawa anak kecil, apalagi bapak-bapak ya, yang nggak sabaran bawa anak itu.
Anak kecil bukannya khusyuk salatnya, malah kerjanya marah-marah sama anaknya. Lain bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu kan tidak ciptakan untuk sabar sama anak-anaknya. Sabarnya gendong istrinya. Kalau anak-anaknya malah nggak sabar, gendong sebentar capek. Tapi kalau istrinya yang digendong lama. Memang tidak diciptakan. Tidak lembut laki-laki itu. Kalau laki-laki lembut nggak bagus. Namanya apa itu sekarang itu? LGBT apa itu? Ya, lesbi, kemudian gay, kemudian LG, Transgender. bisexual, kemudian transgender. Transgender itu gak jelas siapa pasangannya, siapa musuhnya, gak jelas. Trans, namanya trans juga. Sama dengan Transjakarta gak jelas, tiba-tiba kebakar. Gak jelas juga. Kebakar, rusak, ngadat dan semacamnya itu biasanya gitu ya. Yang orang-orang kelainan seks gitu. Saya kadang-kadang heran terhadap orang-orang yang seperti itu. Ya orang-orang yang lesbi kemudian gay itu, apa tujuan nikahnya apa gitu? Gak ada hasilnya, nol. Ya. Udah tahu nol tuh. Gak ada kan, biasanya seseorang nikah itu menginginkan hasil. Yang ini gak ada hasilnya, kosong. Tapi warahmatullah Bapak yang terhormat, Saimat, masih ada orang yang melakukan pembelaan. Kambing saja nggak ada yang nikah sama laki-laki, nggak ada kambing gay gitu. Nggak ada kambing gay, nggak ada lesbi apa lagi, transgender apa lagi. Jadi kadang-kadang memang betul kata Allah, lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adan la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya hati dan punya mata, punya telinga, dan tapi tidak dipakai itu. Hatinya tidak dipakai untuk berpikir, matanya tidak dipakai untuk melihat kebesaran Tuhan, kemudian telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, kata Allah. Saya jadi teringat, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adal, bahkan lebih jelek dan lebih sesat dari binatang. Lebih gelap istilahnya, lebih gelap. Ya. Artinya, subhanallah. Herannya pula orang Indonesia sekarang yang apa? Yang bikin apa? Grup-grup transgender, kemudian bisexual, kemudian gay, kemudian lesbi dan seterusnya. Bapak rahmatullah, kapan waktunya? Waktunya itu tidak mesti sehari semalam. Makanya ada teman-teman kita sekarang itikaf kalong, itikaf kelelawar. Jadi kalau malam datang, gitu kan? Karena memang sebenarnya itikaf itu adalah al-maqsul habis, tinggal di masjid dalam waktu di mana dia bisa melakukan itu. Maka tidak salah sebenarnya kalau kita itikaf malam, ya. Itikaf malam di situ. Tapi jangan pindah tempat. Kalau tidur tuh kan itikaf, itu namanya naum, mabit. Dari rumah, ya, datang ke masjid, begitu sholat tidur. Ya bukan itikaf, an-naumu nauman amikon. Tidur pindah, namanya mabit. Mabitnya di masjid, bukan di Musdalifah. Nah ini yang kadang-kala ya sudah, ya mungkin dia kan kalau di masjid itu banyak orang ngaji, ya mungkin ada sayap malaikat yang yang ngider-ngider sehingga kemudian dia malah nyenyak tidurnya itu, dikipas-kipas oleh sayap-sayap malaikat. Dan kadang-kala juga ada ikhwah yang pintar cari di masjid yang ber-AC.
ya terkantuk-kantuk lah ya. Kalau perlu, kalau itikaf itu jangan yang terlalu banyak AC-nya. Jika tidurnya juga tidak terlalu nyenyak. Kalau yang AC sambil baca Quran, kadang-kadang sudah gak di mana batasnya juga kelihatan. Oh, bangun lagi, buka lagi. Kadang-kadang dibukanya apa? Malah kebuka sendiri gitu. Oh, kemana nih saya bacanya? Subhanallah. Bapak rahmatullah. Kalau itikaf 20 itikaf pemburuan Lailatul Qadar itu kapan dimulainya? Dimulainya pada malam tanggal 21. Ya kemarin lusa ya. Nanti tanggal 23. Sudah mulai masuk. Bagi kita kerja ya. Begitu kita kerja itikafnya malam saja, nggak apa-apa. Dari sini mungkin langsung atau mungkin di tempat di mana kita lebih dekat kepada masjid. Gimana kalau kita kapan itikaf itu batal? Batal kalau kita keluar. Begitu keluar masjid, sudah batal. Ada beberapa hal yang tidak membatalkan itikaf kita. Misalnya, buang air, mungkin ngambil makanan dan seterusnya. Karena kita masih dalam serangkaian dengan itikaf, dengan untuk pembekalan di dalam masjid. Hal yajuzu lil mu'takif ay yadhhaba ila manzilihi litanawul at-ta'am wal ittisal. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh enggak seorang keluar, kata beliau, pertanyaannya, ke rumahnya untuk ngambil makanan dan mandi? Boleh kalau dekat menurut saya ya. Kalau misalnya dari Bogor ke BD, dari Bogor ke Atip itu kelamaan. Maksudnya mungkin pertanyaan di sini kalau rumahnya sekitar rumah dia. Qala yajuzul mu'takif ayyadhhaba ila manzili litanawul ta'am. Boleh bagi seorang di dalam keadaan itikaf untuk mengambil makanannya illam yakun indahu man yuhdiru ta'am ilaih. Kalau tidak ada yang bisa mendatangkan makanan atau membawa makanan kepada yang bersangkutan. Nah, ini baru boleh keluar dari masjid. Kalau tidak, maka sebenarnya itu tidak boleh. Amal iktisal fa kana min janabatihi wajib 'alaihi yakhruj. Ada satu hal, kalau dia ternyata di masjid itu basah, ya, harus keluar, jangan masih keenakan di dalam masjid. Ayo itikaf. Maksud basah maksudnya mimpi basah. Itikaf kok masih sempat-sempatnya mimpi basah, itu juga gimana ini? Apain aja itu. Baca Quran, kemudian masih sempat-sempat mimpi basah. Ini mungkin jarang sekali terjadi ya. Jarang sekali terjadi. Nah, kalau ini wajib keluar. Nggak boleh tinggal di dalam masjid. Kemudian hal yajuzul mu'takif al-ittisal bil hatib liqadi ahwaij ba'dil muslimin. Boleh tidak seseorang yang berada dalam masjid itu ngontak seseorang dengan telepon untuk kepentingan kaum muslimin? Maka yajuz lil mu'takif, boleh bagi seorang berinteraksi lewat HP-nya untuk kepentingan kaum muslimin. Idza kana al-hatif fil masjid alladhi huwa mu'takif fihi, li'annahu lam yakhruj minal masjid, karena dia sebenarnya tidak keluar dari masjid. Ini pertama. Amma idza kana kharijal masjid fala yakhruj lidzalik.
Sementara kalau dia berada dalam masjid, maka seharusnya dia tidak, dia sudah keluar dari masjid. Tapi kalau kepentingannya bukan kepentingan hajatul muslimin, maksudnya hajatul muslimin itu dia melakukan transaksi bisnis, berapa pak harganya ini, itu bukan li hajatil muslimin. Hajatul muslimin itu adalah kalau saya minta bantuan ada orang sakit, coba kirimkan saya uang, boleh. Tapi ini di masjid masih transaksi tentang bisnis. Untuk sementara itu diputus. Saya tertarik dengan teman-teman Padang itu ya, restoran Padang itu biasanya kalau Ramadan itu mereka tutup. Ada beberapa yang tutup itu. Kata mereka, Ustaz sudah cukup ini 11 bulan saya sudah dagang terus, masa tidak ada istirahatnya sama sekali. Sebulan saya tutup lah. Dan biasanya kata mereka menjelang bulan puasa rezekinya malah lebih banyak. Nah, ini tentang i'tikaf dalam pengertian syar'inya. Ya. Syar'inya artinya diam di masjid. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan pada saat i'tikaf itu? Ini salah satunya. Mungkin saya tunjukkan pada antum semua. Ada i'tikaf namanya i'tikaf jasadi. I'tikafnya i'tikaf jasad. Tapi hatinya tidak i'tikaf. Namanya i'tikaful qalb. Hati kita yang i'tikaf qalb itu hati kita senantiasa berputar-putar. Berputar-putar mengelilingi kebesaran Allah. Ketika kita i'tikaf, maka tadi disebutkan secara jasad itu kita memang ada di masjid, tapi pikiran kita nyambar kemana-mana. Itu sebenarnya kehilangan esensi i'tikaf. Di masjid bukannya baca Quran, tapi ngobrol, ketemu dengan teman lama, gitu kan? Ketemu ini apa? Ngobrol. Waduh, sakit 4 tahun gak ketemu. 5 jam ngobrol. Ini bukan i'tikaf. Bukan i'tikaf. Tapi namanya reuni. Reuni di masjid. Hai kita i'tikaf yuk. Awalnya bagus sih. I'tikaf di masjid. Udah lama ketemunya di masjid. Setelah itu ngobrol, iya ketika saya masih SMA. Masya Allah, 5 tahun yang lalu kita habiskan saat ini di masjid ini. Dan ibadah kita. Ibadah adanya. Ya. Pertama, ketika di masjid, kalau kita ingin i'tikaf beneran, maka hati kita itu memang memutuskan dan konsentrasi kepada Allah. Salah satunya adalah, beberapa yang mungkin saya sampaikan, adalah tidak, kalau misalnya kita off lah, di jadwal misalnya off, HP kita di off semua atau di jadwal offnya. Pokoknya kalau saya ngaji off HP saya. Tapi kalau misalnya saya lagi istirahat, nggak apa-apa, mungkin dibuka, mungkin ada SMS, mungkin apa, atau mungkin ada pemberitahuan dan seterusnya, dibuka aja. Yang kedua, al-aish ma'al Quran. Yang kedua, al-aish ma'al Quran. Hidup bersama Al-Quran. Ketika di masjid itu kita lakukan 4 langkah. Pertama adalah tilawah, kedua adalah tafahum, ketiga adalah tadabbur, dengan 3 langkah minimal. Kalau kita sudah berada di masjid, maka yang harus kita lakukan minimal itu adalah tadabbur, adalah tilawah, baca. Tapi kalau kita mau naik ke tingkat yang kedua adalah tafahum, memahami apa yang kita baca. Yang ketiga adalah tadabbur, mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur itu adalah ingin tahu apa yang ada di balik makna-makna Al-Quran itu. Jadi tilawah, tafahum, tadabbur. Di luar masjid kita kemudian aplikasi, atau bisa dalam masjid, namanya tatbik, aplikasi dari apa yang kita baca. Nah, setelah itu yang kelima adalah ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Disebutkan oleh
seorang ulama dalam perkataannya, dia berkata begini. Qala Bishr ibn Sari rahimahullah, innamal ayah mithlut tamrah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu seperti korma, kata beliau. Semakin kau mengunyahnya, semakin terasa manisnya. Nah, jadi jangan langsung ditelan. Ya. Dikunyah dulu. Dikunyah artinya ditadabburi, dipahami. Jangan langsung ditelan. Gak terasa manisnya itu. Semakin banyak kita mengunyah kurma itu, maka akan semakin terasa manisnya kurma. Yang selanjutnya, selain Allah Ishbal Quran. Ketika kita berada dalam itikaf itu, itikaf kalbi itu, kita senantiasa siap menerima seluruh kebenaran dan nasihat yang datang dari siapa saja di masjid itu. Kadang-kala penyakit kita itu, kan sekarang ada kelompok-kelompok jamaah atau apa itu. Kadang kalau ustadznya bukan ustadz ustadz grupnya, ustadz kelompoknya, hatinya nggak terima. Ini juga penyakit loh. Siapapun yang menyampaikan, itu terima saja. Toh ayat Quran itu tidak berbeda, baik keluar dari A, baik keluar dari B. Jangan antipati. Kalau kita antipati pada orang, wabarakallah. Salah satu penyakit jiwa kita itu adalah kalau kita antipati pada seseorang karena dia bukan dari golongan kita. Itu penyakit yang seharusnya orang seperti itu atau kita, kalau kena seperti itu, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit jiwa di Lembang. Gak benar, ya, gak benar. Bahkan kalau kita benci pada seseorang tanpa alasan apapun, karena sifatnya adalah egosentrisme, itu juga penyakit hati. Hati itu kan 3 modelnya tuh. Ada yang disebut kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayyit. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang maiti, hati mayit. Yang sehat ini gampang, diajak ngobrol enak gitu, seger gitu. Ada orang yang nggak ngobrol, ya. Misalnya gini lah, ada ustadz jenggotan seperti saya, karena sebelahnya dicukur terus kumisnya, karena ngajak sama ngobrol sama saya gini, oh, kamu nih ahlul bid'ah. Ya mungkin karena dia gak jenggotan gak sunnah lah. Tapi mungkin jadi orang-orang yang berpikir bagus itu kadang dia seharusnya berpikir barangkali dia sedekahnya bagus, sama istrinya telaten, dia punya sekolahan, banyak amal-amal soleh lain yang menjadikan kita mungkin tidak menganggap kita lebih baik daripada dia. Sehingga apa, Bu? Ya, sehingga enak. Saya kadang-kadang loh, dulu 2 tahun yang lalu tuh di Amerika, ibu-ibu di Los Angeles itu apa yang dia lakukan? Jilbabnya memang bongkar pasang ya. Jadi ada ibu-ibu jilbab bongkar pasang, dibongkar dipasang, dibongkar dipasang. Namanya bongkar pasang. Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Yang dilakukan oleh mereka itu, Ustaz, gini-gini kata dia itu. Gini-gini saya jilbab saya bongkar pasang itu, Ustaz. Tapi kalau sholat duha saya nggak pernah lepas. Qiyamul lail saya nggak pernah lepas. Ya. Tapi maka kemudian jangan sampai kita mengklaim diri kita paling baik. Baik iya ya, baik iya. Baik, ada baiknya kita itu. Tapi jangan sampai orang yang di luar kita itu dianggap lebih buruk daripada kita. Atau menganggap bahwa kita ahli surga, mereka ahli neraka. Itu lebih parah lagi. Ya. Kalau ada ayat Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dan digiringlah orang-orang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang bertakwa kepada Tuhannya secara berbondong-bondong menuju surga. Nah, ini aku ini. Begitu ayat neraka, wah tetangga ini. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, terhormat, apa ya?
kita sebenarnya kata-kata masyabi al-mu'min hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak merasa kenyang sampai ujung hidupnya sudah ketahuan ke surga. Jadi kita nggak tahu di berujung di mana kan? Nggak tahu. Tapi janji Allah ada. Kalau orang puasa, sayadkhul hunaka babun fil jannati yuqalu rayyan. Ada pintu, sebuah pintu namanya pintu rayyan. La yadkhulu illa shaimun, yang tidak masuk di pintu itu kecuali orang-orang puasa. Semoga gitu kita menjadi orang yang masuk melalui pintu rayyan itu. Semoga saja, semoga. Belum tentu. Karena mungkin puasa kita itu hancur. Puasa kita dihancurkan oleh riba, puasa kita dihancurkan oleh caci maki, puasa kita dihancurkan oleh pikiran-pikiran buruk dan seterusnya. Sehingga kemudian begitu kita mau masuk, ya Allah saya akan puasa juga. Iya puasa. Tapi kamu sudah apa? Sudah minus itu. Sudah bankrupt kamu tuh. Sebab suatu saat kata-kata Rabbi juga, araftumul muflis. Tahukah kamu siapa orang muflis itu? Seorang yang bangkrut. Ya Rasulullah, ya orang bangkrut itu kata sahabat, malah dinar wala dirham. Orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, kata para sahabat. Bukan. Orang bangkrut itu yang salatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, hajinya bagus, tapi dia sering rasain orang. Maka ada auto debit. Ya, auto debit ke rekening yang lain. Rekeningmu habis. Oh ya Allah, kenapa rekening aku habis? Lah iya, kamu kan tadi untuk sengaja kamu transfer pahalamu. Nah, di Ramadan ini, warahmatullah, ya, terhormat, kita berusaha untuk senantiasa bersih-bersih jiwa lah, bersih-bersih. Yang selanjutnya, istishar ma'iyatullah lil abdi. Merasa bahwa Allah senantiasa bersamanya. Kalau kita itikaf hati itu, kita merasa Allah bersama kita dimanapun kita berada. Sehingga untuk maksiat nggak mungkin lah maksiat itu. Kalau kita merasa bersama Allah, Allah mengawasi kita nggak mungkin. Yang sudah berkeluarga melirik istri orang nggak mungkin. Sambil baca subhanallah lagi, subhanallah. Ya, kok istri saya tidak seperti dia, dulu salah pilih apa aku? Aduh, ini bahaya. Ya. Istish'aru ma'ayatillah, merasa bahwa Allah mengawasi kita sehingga kita kemudian untuk maksiat itu malu pada Allah. Saya lagi dilihat oleh Allah, malu. Kemudian yang ketiga, ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa, maka kemudian kita akan senantiasa mengagungkan yang maha kuasa. Kemudian al-i'tiraf bidzambi taksir, kita mengakui kita ini kurang segalanya gitu. Ibadahnya kurang, sedekahnya kurang, takwanya kurang, ridhonya kurang, tawakalnya kurang, qanaahnya kurang ya. Merasa puas dengan yang ada itu enggak selesai-selesai. Punya mobil satu, pengen dua, pengen tiga, pengen empat itu. Subhanallah. Ini kalau mobil enggak puas-puas. Ya, taksir kita itu merasa nikmat Allah itu tidak banyak pada kita, padahal banyak sekali. Nikmat-nikmat Allah yang lupa kita syukuri. Kemudian mudawamatul dzikr, zikir yang banyak kepada Allah di setiap hari saja. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, sesungguhnya orang yang banyak zikirnya itu hatinya biasanya benar. Kemudian banyak berdoa pada bulan Ramadan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada seorang hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Dan kalau ada yang berdoa kepada aku, akan aku kabulkan dengan syarat-syaratnya tentunya. Ya, dengan syarat-syarat. Dan seterusnya, Bapak-Bapak, hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Hati kita senantiasa, mulut kita senantiasa zikir kepada Allah. Inilah disebut i'tikaful qalb. Saya ulangi, i'tikafu al-qalb. Jangan hanya i'tikaful jasad, fisiknya i'tikaf, tapi hatinya tidak i'tikaf. Kita dapat fisiknya saja. Dan fisik tanpa roh, itu rohnya adalah di hati. Fisik tanpa roh ya mayit. Ya, fisik tanpa roh adalah mayit.
Sampai di sini mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kalaupun, tapi jangan berdalil begini nanti. Tiba-tiba pulang dari sini, kok gak itikaf? Saya itikaf kalau hati saya lagi itikaf. Jangan gitu, maksud saya tidak gitu. Ya artinya kalau itikaf sekali itikaf jasad dilengkapi dengan itikaf qalb. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Kalau kita tidak berada di masjid, ya minimal itikaf qalbnya. Ya kamu hanya itikaf jasad, apalagi sambil nyombong-nyombong kan. Ya kalau kamu itikaf jasad saja, kalau aku mah itikaf qalb. Sudah gak itikaf beneran, sombongnya yang ada. Ini juga sangat bermasalah dan cepat dilarikan ke rumah sakit jiwa Lembang, insyaallah. Aku lupa lihat, Bapak Rahmatullah terhormat, selamat menuntaskan perjalanan spiritual kita. Saya khawatir nih, saya gambarkan begini lah, sebelum saya akhiri, biar gambarnya jelas. Jadi saya jabarkan tadi puasa generik ya, yang paling bawah itu kan paling banyak itu, piramida itu paling banyak. Dan setiap orang bisa disebut orang puasa, kamu puasa. Begitu kita naik yang middle class, ini middle class, tengah ini middle class, apa kelompok menengah ke atas. Nah, ini yang mata, mulut, telinga, kemudian kaki, kemudian perut, kemudian macam-macam sudah terjaga semua. Yang ketiga elit. Ya, ini elit puasa ini susah. Semakin sempit jalannya, semakin ke ujung itu semakin sulit masuknya. Dan berebut masuk ke situ. Yang mungkin mau naik dari middle class, mau naik ke elit itu sulit. Mau turun lagi. Mungkin jeblok lagi gitu. Dalam 30 hari mungkin puasa kita beragam. Waalaikumsalam. Mungkin kita suatu saat di middle class, tapi tanggal 23, 24 anjlok ke generik, ke am, ke yang umum saja. Naik lagi, jatuh lagi. Terus mau naik ke puncak, nggak jadi. Dan seterusnya karena sempit masuk ke kelas elit. Kita mau jadi manajer saja sulit, apalagi jadi apa JJM itu sulit banget kan? Sulit. Naik ada persaingan yang sangat ketat. Terus kalau enggak tersingkir. Dan seterusnya sama dengan ini. Kita ke puasa itu mengejar elit piramida atau puncak piramida puasa kita. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang berhasil dan siapa di antara kita yang tidak berhasil. Makanya dianjurkan ini sekalian. Sayyidah Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, apa bacaan apa yang harus aku perbanyak pada saat hari akhir bulan Ramadan atau pada Ramadan ini? Maka Nabi SAW, ya Aisyah, iqra'i Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Jadi kalau kita ditanya, siapa yang bertanya pertama kali doa ini? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, bacaan apa sih yang paling pantas aku baca? Dan biasanya ihwaramakullah dan ummahat, ini biasanya Rasulullah itu memberikan doa-doa pendek yang menyeluruh, ya, yang menyeluruh, yang tidak memberatkan, umatnya. Biasanya doanya panjang, enggak, dikasih pendek tapi cakupannya banyak. Dan memang sesuai dengan standarnya. Standar dari puasa itu. Allahumma ya Allah, innaka afuwwun, sesungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, kau suka ampunan itu. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Pendek, tetapi bernas. Bacaan-bacaan doa-doa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi setelah tarawih atau bukan tarawih, setiap saat kita baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Baca saja. Ya, sambil nelpon juga baca. Halo, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Lagi ngapain? Lagi baca doa Ramadan. Jazakallah khair. Bapak dan Ibu berahmatullah, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tadarru'ana wa tahlilana
وتحميدنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتمم تقصيرنا ولا تترك بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Samsul Rahman atas pemaparan materinya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita semua amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, kami membuka untuk 2 pertanyaan. Bagi ikhwan atau akhwat yang bertanya, dipersilahkan. Tadi sudah ditutup. Kalau ada tanya nggak apa-apa. Buka pintunya sulit soalnya kalau sudah ditutup. Pakai keyboard. Kalau tidak, kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal khus alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mari kita sempurnakan acara siang hari ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.